Selamat pagi, Pastor, Suster, Bruder, Ibu, Bapak. Tetap semangat hari ini. Ya, Selamat pagi, Pak. semangat Pagi, Pak Adi. Baik, kita akan memulai diklat kepala sekolah hari ini. Tetapi sebelum kita awali dengan berdoa, saya kepingin untuk mendengarkan semua suara dari Sabang sampai Merauke hari ini. Kita buat yel-yel dulu. Kita buat yel-yel dulu. Kalau saya bilang kepala sekolah, tangan kanan mengepal, yes. Ya. Kepala sekolah, yes. 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 Kalau saya bilang luber, do the best, tangan kiri mengepal. Kalau saya bilang all of us, berarti jawabannya luar biasa, 2 jempol di depan. Ya, kita buat yel-yel dulu. Kepala sekolah, Yes. luber, all of us, Luar biasa. Kita ulang, Suster, Pastor, Bruder, Ibu, Bapak, supaya kita tetap dalam keadaan semangat dan roh Tuhan ada dalam diri kita. Kepala sekolah, Yes. luber, Do the best. all of us. Luar biasa. Oke, terima kasih, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semua. Untuk mengawali acara hari ini, sebelum kita menyanyikan Indonesia Raya, marilah kita memohon berkat Tuhan supaya seperti pesan Paulus, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah roh Tuhan menyala-nyala dalam hatimu dan layanilah Tuhan. Maka untuk memohon berkat hari ini, perkenankan saya memohon kepada Suster Yasinta Ginding untuk membuka acara dengan memohonkan berkat pada Tuhan untuk kita semua. Kami persilakan, Suster. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, syukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang masih dapat kami terima sampai saat ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami untuk belajar guna mengembangkan sekolah kami dimanapun kami berada. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik bagi kami, agar kami dapat mengikuti segala kegiatan kami pada hari ini. Berikanlah roh kebijaksanaan dan pengetahuan kepada para narasumber kami, agar ia dapat menyampaikan berkat-Mu dan juga pengetahuan yang baik bagi kami untuk kemajuan kami bersama. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster Yasinta. Terima kasih. Baik, Suster, Bruder, Ibu, Bapak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi dalam hati, supaya kita tidak delay-delay dan terdistorsi suara kita. Maka marilah kita sebagai rasa nasionalisme kita mengikuti Indonesia Raya dalam hati.
Terima kasih Mr. Dani yang telah membantu kita. Selama 2 jam ke depan, Suster, Ibu, Bapak semua, kita akan berdinamika. Setelah kemarin diantar oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, artinya kita sudah direstui mengadakan diklat kepala sekolah ini, lalu mendapat gambaran umum, berdiskusi lama dengan Bruder Martin Handoko, lalu Grand Design POP sesi 2. Hari ini kita akan mendapat insight-insight baru mengenai citra, fungsi kepala sekolah, dan juga mungkin karisma-karisma suster, bruder, pastor, ibu bapak semua sebagai kepala sekolah. Maka untuk efektivitas waktu sampai jam 11 nanti kita akan berdinamika bersama, sharing, diskusi, dan terutama karena bruder, suster, pastor, ibu bapak semua sudah terlalu sering mengikuti diklat-diklat kepala sekolah dari dinas maupun dari negara, hari ini kita akan mendapatkan insight tetapi dari terang iman gereja, dari terang pengetahuan global dan perutusan kita. Untuk waktu untuk Bruder Warto, kepada Bruder Warto sebagai narasumber kita hari ini, kami persilahkan untuk memulai. Monggo, Bruder. Baik, terima kasih. Cek, suara saya bisa didengar? Sangat bisa, Bruder. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Selamat Tuhan pagi. memberkati kita ya. Kemarin kita seharian sudah berdiskusi curah gagasan terkait dengan POP 3 jam bersama Bruder Martin, lalu 2 jam juga bersama dengan saya. Hari ini kita ketemu lagi, ingin ngobrol, diskusi, menyatukan pikiran, hati kita, agar kita memiliki visi yang sama. Kalau visi kita sudah sama, cita-cita kita sama, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu teridentifikasi dengan baik, biasanya kita lebih mudah mencari solusi yang tepat untuk anak-anak, untuk sekolah-sekolah kita, dan juga untuk guru-guru. Ya, fokus kita sekarang itu untuk teman-teman kita belum beranjak kepada siswa. Tapi bagaimana guru-guru kita bersama kepala sekolah mempunyai visi yang sama, memiliki cita-cita yang sama, mempunyai kegembiraan yang sama, mempunyai semangat yang sama, atau keprihatinan yang sama, kalau itu sebuah keprihatinan. Dan ini peran kepala sekolah di dalam menyatukan visi bersama guru ini menjadi sangat penting. Kalau tidak, sebaik apapun pesan kepala sekolah kepada para guru, itu nanti terjadi resistensi di tengah jalan, karena informasinya tidak ditangkap dengan baik. Guru-guru juga menjadi kurang paham terhadap visi kepala sekolah. Nah, seperti kemarin disampaikan, hukumnya mutlak. Guru-guru taat kepada kepala sekolah dalam program POP ini. Ya, ini yang harus ditanamkan kepada guru-guru. Hukumnya mutlak, kepala sekolah mendukung kebijakan kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga melaksanakan kebijakan visi misi yayasan. Maka tidak ada kata tidak mendukung. Nah, persoalannya bagaimana caranya agar guru-guru itu seia sekata dengan langkah kita sebagai pimpinan. Itu yang paling utama. Sehebat apapun presiden, sehebat apapun seorang direktur perusahaan, jika tidak didukung rakyat, tentu tidak akan bisa apa-apa. Nah, kita akan membangun bagaimana agar kita sebagai kepala sekolah itu memiliki nilai, menghidupi nilai. Kalau kemarin kita bicara soal kurikulum itu, bicara soal diri kita, bicara soal kualitas guru, karena
kurikulum itu yang terutama terletak pada guru, ya, bagaimana guru memberi contoh, menginternalisasikan semangat kurikulum itu, sehingga guru memancarkan kualitas-kualitas tertentu karena guru menghayati kurikulum. Baik itu disiplin, baik itu penguasaan materi, baik itu macam-macam lah. Seorang guru yang baik kita bisa membayangkan dalam benak kita. Nah, sekarang kita akan bicara tentang diri kita. Bagaimana diri kita ini juga menjadi orang yang paling penting di sekolah kita. Pemegang kunci di sekolah kita. Nah, kira-kira kalau kurikulum itu yang terutama itu adalah gurunya, sekarang kita bicara sekolah, tentu yang terutama di sini adalah kepala sekolah dan stafnya. Itulah yang akan Sebentar, Buder. Hilang suaranya. Suara, Bruder. Sedang dalam perawatan. Sebentar, Suster, Ibu, Bapak, nggih. Di Semarang, low bandwidth. Halo? Oke, Buder, mohon maaf tadi sempat terputus, Buder. Oke. Persoalannya di mana ya? Nggak tahu ya. Oke, nanti kalau terputus diulang lagi. Ya. Baik. Kalau kemarin kita bicara kurikulum, itu yang pegang peran penting adalah guru. Apapun kurikulumnya, kalau gurunya tidak baik, tidak akan jalan. Jadi harus ada good teacher dan good kurikulum. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang sama, kita bicara kepada level sekolah. Sekolah itu akan sangat diwarnai oleh rasa perasaan, pikiran-pikiran, ide-ide, kegelisahan-kegelisahan seorang kepala sekolah dan stafnya. Nah, di sana akan memancar kepala sekolah ini kreatif atau jalan begitu saja, mengalir begitu saja. Ini akan tampak, orang itu akan melihat, akan merasakan kepala sekolahku ini banyak ide, kreatif, mendorong guru-guru, menghargai guru-guru, menghormati guru-guru, mengapresiasi ide kreatif guru. Nah, itu orang akan melihat. Nah, jika itu dirasakan aura positif seperti itu, energi positif seperti itu, biasanya guru-guru akan menaruh hormat kepada kepala sekolah. Tetapi kalau kepala sekolah itu tidak memancarkan nilai-nilai, visinya juga tidak jelas, ya, gagasan-gagasannya juga tidak jelas, kesigapan menangani kritik yang masuk ke lembaga juga tidak jelas, dengan teman-teman guru di unit kerja, bagaimana kita menangani konflik-konflik yang ada juga tidak jelas, keuangan yang ada tidak transparan, bahkan menimbulkan kasak-kusuk di sana. Nah, hal-hal seperti itu akan mengurangi kewibawaan pimpinan. Saya jamin, jika kondisi terjadi seperti itu, kita itu dihormati hanya karena kita punya SK, bukan karena kepribadian kita. Begitu nanti SK kita selesai, kita jadi guru biasa, rasa hormat tadi hilang. Ya, itu akan hilang.
pensiun itu pernah jadi kepala sekolah saya. Tapi bekas atau sisa-sisa nilai kebaikan sebagai pimpinan tidak ada. Itu artinya kita nggak punya karisma, nggak ada nilai-nilai yang memancar. Kita pagi ini akan bicara terkait dengan karisma kepala sekolah. Saya mohon di-share materi. Bisakah dilihat? Masih loading. Belum. Masih loading. Ya. Sambil mematikan video, Bruder, kalau berkenan supaya Oke, jaringan saya stabil. matikan ya, video saya matikan sebentar. Saya matikan video saya. Bisa dilihat? Belum. Sudah, Budar. Sudah ya? Ya. Sudah, Budar. Oke, karena saya ini kebetulan ada di daerah pegunungan, jadi kadang sinyal agak susah pas ada kegiatan di luar. Baik, Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, kita bicara karisma kepala sekolah. Ini hal penting menurut saya. Kalau kita bicara karisma, orang lalu mengaitkan dengan bakat-bakat bawaan dari lahir. Ya, itu ada benarnya juga. Tetapi kalau bawaan dari lahir itu tidak dirawat dengan baik, dipoles agar mengkilat, tentu kemampuan-kemampuan yang bersinar bawaan dari lahir itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kita karisma seperti apa yang sebaiknya kita kembangkan, kita tampilkan sebagai gaya hidup kepemimpinan kepala sekolah di sekolah-sekolah Katolik di yayasan kita. Sekali lagi, kalau kurikulum, pemegang kuncinya adalah guru. Intinya ada pada guru. Kalau sekolah, rohnya, intinya akan berpusat atau dipengaruhi oleh kepala sekolah dan stafnya. Maka jangan main-main dengan posisi ini. Ini akan mewarnai sekolah. Nah, kita akan lihat tadi bicara terkait dengan karisma. Kita harus sadar, kita itu mengelola sekolah Katolik. Ya. Karena kita mengelola sekolah Katolik, tentu kita tidak bisa membawa visi pribadi, visi lembaga sendiri. Sekolah Katolik artinya kita itu hidup di dalam gereja universal, gereja Katolik. Maka sekolah Katolik itu banyak pesan nilai-nilai gereja harus diperhatikan, ya toh? Lalu nilai-nilai hidup bermasyarakat juga harus diperhatikan. Hidup berbangsa dan bernegara diperhatikan. Apa artinya memperhatikan nilai-nilai gereja? Ya harus mewartakan kabar gembira sebagai bagian dari wajah gereja. Kalau kita bagian dari gereja Katolik, wajah seperti apa yang akan kita tampilkan ke publik lewat sekolah kita? Misalnya, paling mudah kalau sekolah-sekolah yang kaya, yang berada di lingkungan elit, paling mudah itu yang diterima yang pinter, duitnya banyak. Tapi suatu saat ketika kita berhadapan dengan siswa, orang tua yang tidak mampu, uang sekolah nunggak, kadang-kadang kita dihadapkan pada problem-problem seperti itu. Kalau 1-2 anak, oke. Tapi pada umumnya di sekolah-sekolah Katolik nggak hanya 1-2 anak yang mengalami kesulitan seperti itu. Kalau kita mengelola sekolah kita dengan manajemen modern seperti perusahaan, bisnis di sekolah, gampang. Masuk sekian juta, uang sekolah sekian. Mau ya bayar, nggak mau ya jangan sekolah di sini. Nah ini kan bagian dari visi, wajah yang akan kita tampilkan. Kita wajah sekolah kita itu berwajah
yang penuh belas kasihan atau wajah gereja sekolah yang modern, terlalu modern, sehingga nilai-nilainya kemanusiaan kadang-kadang diabaikan. Nggak ada uang, ya nggak usah sekolah tempat saya, misalnya itu. Nah, karena kita pada dasarnya itu misioner, bersifat diutus, ya, kita diutus. Seperti Yesus bersabda, menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu kan misioner. Kita juga mengemban sifat seperti itu. Misinya apa? Ya kemarin kita sudah bahas. Misinya, sarananya adalah kurikulum. Gurunya, pelaku utama kurikulum. Nggak tahu nanti misinya apa. Kalau pada umumnya sekolah Katolik misalnya berpihak yang miskin. Misinya unggul. Ya. Manusiawi, apalagi cinta lingkungan, nah, itu macam-macam. Yaitu semuanya kebaikan yang bisa dibangun. Nah, karena mengemban perutusan Kristus, niscaya atau pasti tidak bisa tadi mengelak efek baptisan. Mewartakan Kristus adalah rahmat sekaligus panggilan khas gereja. Kemarin saya sampaikan, bisa enggak kita menyelesaikan segala perkara itu dengan semangat? Ini panggilan. Kalau pekerjaan kita itu ada unsur panggilan, di sana biasanya ada sisi-sisi membaktikan tenaga, membaktikan pikiran, membaktikan waktu, ya. Namanya membaktikan itu ya memberikan tanpa minta balas jasa. Nah, itu. Nah, karena kita utusan, panggilan khas gereja. Kalau teman-teman kita, rekan-rekan kita di beragama lain, kita sering mendengar, ini amanah. Ya sudah, amanah sudah, ini perintah Tuhan. Ini perbuatan kesucian. Itu semua perkara kayaknya selesai bagi mereka. Nah, kita itu kan menghayati ini panggilan itu mungkin sudah sekitar pada tahun 60-an, 70-an itu menggema begitu kuat karena semangat hidup menggereja, semangat hidup menjadi orang suci cukup kuat. Sekarang gereja rupa-rupanya, sekolah khususnya terlalu maju, terlalu profesional, apa-apa diatur, lalu nilai pewartaan bahwa ini panggilan itu menjadi lama-lama agak susah kayaknya. Nah, ini yang harus kita hidupkan kembali. Karisma kita itu, kita ini panggilan. Kalau orang dipanggil itu kan perbuatannya itu menuju kesucian hidup. Ini perkara hidup menjadi orang baik lewat tugas karya kerasulan sebagai guru atau kepala sekolah. Ini harus disadari. Yang kedua, karya keselamatan yang dilalui Kristus. Nah, soal kemiskinan tadi, soal ketaatan. Gimana terkait dengan kemiskinan? Semangat ketaatan, pengabdian, pengorbanan, sampai mati. Masih ada enggak nilai-nilai karisma ini pada diri kita? Saya berulang-ulang mengatakan, ini panggilan. Panggilan itu ada unsur pengorbanan. Ada unsur penderitaan. Tetapi di sana sekaligus muncul kegembiraan karena panggilan, karena ini kesucian hidup, ini kesakralan hidup. Ini hakikat perutusan kita, ya. Jangan sampai kita kehilangan rohnya ini. Lalu menjadi garam dan terang dunia adalah visi kita. Salah satu sarananya adalah dunia pendidikan. Masih enggak sih sekolah kita itu menjadi garam dan terang? Masih ada enggak sih gula? Ada gula, ada semut. Itu kan peribahasa yang kita dengar sejak kita kelas 3 SD dulu. Ada gula, ada semut. Gula apa yang kita ciptakan, sehingga orang pada datang menikmatnya manisnya gula itu. Gula apa yang ada di sekolah kita? Keramah tamahan, mungkin juga. Kepedulian dengan orang yang sakit, anak kita yang sakit, orang tua yang sakit, orang tua yang meninggal. Bisa juga. Saya ingat membekas sampai hari ini. Saya sekolah di desa, adanya sekolah negeri,
Saya nggak tahu dulu itu guru saya itu ngapain. Tetapi setiap tetangga sekolah itu ada yang meninggal, guru saya yang bu guru itu pasti datang ke tempat orang yang meninggal itu untuk, orang Jawa mengatakan melayat. Saya masih membekas sampai hari ini. Guru saya setiap kali tetangga desa, tetangga sekolah ada yang meninggal, pasti dia jam itu 2-3 orang guru perempuan datang melayat ke rumah tetangga sekolah itu. Saya baru tahu sekarang, oh itu menjadi contoh bagi saya. Ini kepedulian terhadap lingkungan sekitar sekolah. Jangan sampai sekolah kita itu megah berlantai 3, lantai 4, tapi di belakang sekolah ada orang menangis karena kelaparan, kita tidak tahu. Tentu ini tidak bisa menurut saya. Ya, kepedulian terhadap sekitar. Garamnya yang kita buat apa? Kalau peribahasa ada gula, ada semut, ya garamnya apa? Gulanya apa? Kalau menjadi terang, ini saya kira pendidikan kita harus membebaskan, seperti pasar kemarin yang saya ilustrasikan. Pendidikan itu penting. Iya, mana ada, mau pendidikan formal maupun non formal, orang tidak lepas dari yang namanya pendidikan. Mau lingkungan, mau keluarga, mau masyarakat, mau langsung formal non formal, itu nggak bisa dilepaskan dengan namanya pendidikan. Dan kata ahli, Buder Martin kemarin kan memperkenalkan diri sebagai dosen psikologi, toh. Saya hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh Buder Martin. Jadi 2 dasawarsa pertama atau dasawarsa kedua itu menjadi peristiwa-peristiwa yang akan selalu diingat seumur hidup. Berarti kalau dasawarsa kedua itu kira-kira umur 11 sampai 20-an. Berarti anak kita lulus SD, SMP, itulah. 2 dasawarsa pertama terutama. Nah, lalu yang lebih muat lagi, periode kedua, dasawarsa kedua atau 10 tahun kedua. Maka coba kita lihat, kita sekolah SMP. Berarti anak kita, pengalaman-pengalaman di SMP ini akan menjadi pengalaman yang lama, kuat, mengesan, dan diingat. Nah, kalau kita gagal memberikan pengalaman yang baik, yang luar biasa di usia-usia begini, wah ini bisa repot sekali. Kemarin diceritakan, sudah ini di usia yang kritis, usia pengalaman yang akan teringat seumur hidup, malah kita memberikan pengalaman traumatis kepada anak. Wah, itu mengerikan. Itu tidak akan sembuh seumur hidup jika di usia-usia SMP, SMA, SD itu dia terluka. Ketika kuliah mahasiswa terluka oleh dosennya, masih bisa melupakan. Ya, masih bisa melupakan. Nah, sekarang kita akan memberikan pendidikan seperti apa untuk anak-anak itu. Kita ingat, coba kita yang sekarang dewasa, pengalaman hidup yang paling mengesan pasti pengalaman di SMA, di SMP, SMA, sekitar gitu. Pengalaman di masa kuliah mudah hilang, mudah lupa. Ketemu orang, ketemu masa angkatan, yang teringat adalah masa-masa SMA. Mari, ini usia kritis. Anak-anak kita ini usia kritis, usia-usia mencari identitas. Kalau kita sekali lagi tidak memberikan pengalaman positif yang kuat, ya ini berbahaya sekali. Lah, misi kita ini penting sekali pada usia-usia ini. Ya. Ini yang harus dicatat di situ. Ya. Lalu tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya. Ini rumusan yang agak normatif yang sudah sering kita dengar. Tapi yang paling penting tadi, peran pendidikan untuk anak muda. Anak muda kita itu SMP. 1, mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Kalau anak-anak kita di SMP ini punya banyak pengalaman positif,
dia nanti di dalam kelompok masyarakat biasanya juga akan membangun kelompok hidup masyarakat yang positif, menjadi bahagia sejahtera. Ya. Ini talenta, peluru, energi yang atau kantong yang harus kita isi agar pada saatnya bisa berfungsi dengan maksimal ketika anak-anak sudah dewasa. 2. Membantu kaum muda dalam tumbuh kembang secara khas dan serasi mengenai bakat. Kemarin kita sudah bahas soal bakat. Bakat atau minat. Berbakat, kalau tidak berminat, syukur bakat dan minat. Ya toh? Mengenai bakat. Kita bicara bakat ini aja sudah nggak ada habisnya. Berapa lapangan akan kita sediakan? Kalau murid kita 500, misalnya, ada berapa ekstra yang bisa kita sediakan? Kalau murid kita 1000, ada berapa kegiatan ekstra yang kita sediakan? Ada berapa juta dana yang harus kita sediakan untuk mengapresiasi bakat mereka dalam pentas-pentas aktualisasi diri. Karena aktualisasi diri, anak mendapat tepuk tangan dari temannya karena dia pentas, itu salah satu pendidikan yang bagi saya sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau anak-anak tidak pernah punya pengalaman mendapatkan tepuk tangan dari teman-temannya, dari orang lain, tampil di depan publik, kayaknya kurang maksimal untuk anak-anak muda yang sedang mencari jati diri ini. Fisik jelas. Fisiknya tumbuh, berkembang dengan baik, sehat. Ya, olahraga. Kadang seminggu sekali minimal kena matahari. Kadang-kadang sekolah yang kaya naik mobil pakai AC. Ya, di kelas pakai AC, olahraga indoor tertutup tanpa kena matahari. Pertanyaan saya, terus kapan anak ini mendapatkan panas matahari? Ini perkara sepele, tapi ini masa pertumbuhan anak-anak. Pertumbuhan tulang anak-anak kira-kira bagaimana? Pada usia-usia seperti itu, kita tidak memberikan pendidikan yang benar terhadap fisiknya. Pinter, fisiknya lemah. Nah, anak-anak yang seperti itu jatuh mudah patah jarinya, patah tulangnya, itu sering terjadi karena fisiknya kurang terperhatikan. Di rumah AC, naik mobil AC, di sekolah AC, olahraga indoor tertutup, terus pulang, kapan kena matahari? Moral jelas, moral intelektual. Ya, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini nggak bisa dipungkiri, seperti yang disampaikan oleh Suster kemarin. Tapi kita nggak usah latah, pelan-pelan, kita harus sesuaikan. Terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya ini, kita sesuaikan lingkungan. Teknologi yang terbaik itu yang ada di sekitar kita. Ya, kita punya apa, orang tua punya apa, lingkungan sekitar menyediakan apa, itu yang dimaksimalkan. Jangan sampai kita menggotong teknologi yang begitu tinggi, tetapi sarana prasarananya belum memadai. Nggak bisa, orang tua nggak punya peralatan yang support saat PJJ. Jaringan internet yang disediakan oleh pemerintah, biar kadang ada, kadang tidak. Itu kan nggak support. Ya tentu kalau kondisi seperti itu, teknologinya ya disesuaikan. Teknologi itu kan tidak selalu terkait dengan alat. Teknologi itu kan menurut saya soal berpikir bagaimana sesuatu itu bisa diselesaikan dengan praktis, cepat, efisien. Itu kan teknologi. Itu kebetulan aja sekarang teknologi informasi itu banyak pegang peran. Ya, itu teknologi. Yang ketiga, muaranya adalah tercapainya kesadaran ini, bertanggung jawab penuh mengembangkan hidup mereka sendiri. Ini hal-hal yang harus kita batinkan, kita hidupi dalam diri kepala sekolah. Kalau tidak membatinkan ini, kita nanti akan dingin-dingin saja melihat bakat-bakat anak yang penuh talenta itu. Dingin-dingin saja, tidak dikembangkan, nggak ada ide bagaimana caranya.
Lalu mengaitkan dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ada apa? Kemarin saya sudah ambil contoh, lingkungan sekitar ada lapangan sepak bola. Ya sudah, pentas saja di situ toh. Pakai tikar atau apa, karpet, dipagari rafia, melingkar, anak pentas di situ. Orang kampung nonton untuk ekspresi bakat anak-anak. Tidak harus dalam bentuk panggung yang mewah, berbiaya mahal. Contohnya itu. Ini sekali lagi, ini hal-hal yang harus kita create terus-menerus, dan kepala sekolah pegang peranan penting. Sekarang kan kepala sekolah tidak wajib masuk kelas mengajar, ya kan? Tugas utamanya itu kan kepemimpinan sekarang, leadership-nya. Tujuannya ini agar bisa memikirkan sekolah menjadi lebih serius. Jangan sampai kepala sekolah karena tidak ngajar lalu datangnya malah telat, pulangnya lebih dulu. Saya kan nggak ada kelas. Wah, ini susah seperti itu, ya. Kemudian tanggung jawab. Kita sudah tahulah gereja itu selaku ibu, tadi sudah saya sampaikan, gereja Katolik itu selaku ibu wajib menyelenggarakan pendidikan. Seperti Yesus kan guru, jelas lah itu sudah nggak bisa dipungkiri. Panutan kita, guru kita utama itu Tuhan Yesus Kristus. Dia itu seorang guru, kemana-mana mengajar, dia punya murid. Menyelenggarakan pendidikan supaya seluruh hidup generasi muda diresapi semangat Kristus. Demi mendukung penyempurnaan pribadi manusia secara holistik, utuh, tadi sudah bakat, minat, fisik, moral, dan seterusnya tadi. Demi kesejahteraan masyarakat dunia dan pembangunan dunia yang semakin humanis. Kemarin saya memberikan sedikit mungkin dugaan. Ketika ujian nasional itu masih menjadi syarat kelulusan, saya tahu banyak sekolah meniadakan mata pelajaran tertentu di kelas akhir. Kalau kelas 6 ya, kelas SD ya kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12. Beberapa sekolah itu fokus pada mata pelajaran ujian nasional. Berdarah-darah menyediakan energi untuk itu. Lalu pendidikan moral, PKN agama yang sejenis seperti itu ditiadakan. Lalu kemarin kemungkinan beberapa dampak seperti itu, kepekaan sosial anak menjadi berkurang. Ibunya nyapu, ibunya kerja ini, anaknya pegang piring makan dengan enaknya, tanpa ada kepekaan segera membantu orang tua. Itu saya kira hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi di sekolah kita, ya. Itu. Kemudian tanggung jawab siapa sebenarnya? Ya, kalau keluarga jelaslah, keluarga itu pendidik utama, namun tidak bisa melakukan sendiri. Kalau kita perhatikan gaya hidup seseorang, karisma seseorang, itu banyak dipengaruhi dalam pengalaman-pengalaman di keluarga ini. Mau jadi romo, mau jadi uskup, mau jadi suster, mau jadi bruder, mau jadi presiden, mau jadi apa ya. Semuanya, hampir semuanya itu hanya mengembangkan pengalaman-pengalaman di keluarga ini. Kemasannya yang berbeda karena kemajuan zaman. Tetapi gaya-gayanya ya gaya-gaya hidup di keluarganya. Dirunut ya pengalaman dulu di keluarga. Nah ini, tapi mereka keluarga ini nggak bisa menyelesaikan semua perkara. Maka pentingnya keluarga itu harmonis. Anak-anak kita yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, pada umumnya di usia-usia SMP, masa adolesen, masa anak-anaknya hilang, berakhir masuk masa remaja, mereka mencari identitas, kenakalannya akan muncul di usia-usia SMP ini. Karena pengalaman-pengalaman di keluarga yang tidak harmonis akan muncul. Nah, ini rentan di sekolah kita yang SMP. Nah, keluarga itu membutuhkan bantuan masyarakat. Dalam hal ini sekolah. Dalam hal ini sekolah. Pertanyaan saya, kita itu masih mampu enggak menjadi partner keluarga yang membutuhkan bantuan dalam pendidikan anak-anak? Atau bantuan apa, pengalaman apa
yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang dipercayakan oleh keluarga ini? Masih bisa enggak? Itu pertanyaan saya. Kalau bisa, yang seperti apa? Itu kan harus diidentifikasi latar belakang keluarga, ya toh? Tujuan-tujuan hidup keluarga itu kan harus kita kenali. Masyarakat sekitar, rentang, kalau mau dicek ya, berapa jauh sih anak-anak kita itu rumah terjauhnya? Kalau anak-anak kita itu berasal dari daerah yang jauh, wah itu pertanda baik menurut saya. Berarti sekolah kita diburu. Kalau rentang diameter atau apa ya, ruangnya asal murid kita itu makin dekat dengan sekolah, itu pertanda kurang baik menurut saya. Karena tidak menarik bagi orang yang rumahnya jauh. Itu hanya dilihat dari situ. Berarti kita tidak mampu menjawab kebutuhan yang masyarakat yang lebih luas. Hanya ring 5 km itu terjauh, misalnya. Itu bisa ya masyarakat mana yang akan kita bantu? Kita harus milih, harus kita tentukan. Sampai ring berapa kilometer dari sekolah kita. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, itu tugas kita, membantu keluarga membutuhkan bantuan. Kita itu menyediakan jasa. Kita jangan mengembangkan orang tua dan sekolah, kita jangan sering berhadapan-hadapan. Maksud saya berhadapan-hadapan itu lebih cenderung ini aku, ini kamu. Tapi coba bergandengan, jalan beriringan, berdampingan. Jangan sering berhadapan-hadapan. Jangan itu yang dikembangkan. Karena kita kepala sekolah punya wewenang, itu jangan mudah mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan orang tua, dengan masyarakat. Tapi coba lebih menggandeng. Lalu terkait pendidikan juga tugas gereja. Nah, kita tadi saya sudah menyampaikan sekolah Katolik. Kita mengemban visi gereja, bukan hanya sebatas mencari nafkah, enggak juga. Dalam pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan pekerjaanku itu jalan menuju ke surga. Nah, itu loh. Tapi apa iya aku jadi guru terus jadi masuk surga? Ya tergantung penghayatannya. Atau penghayatan hidup itu sebagai guru. Masihkah ada unsur panggilan guru ini, ada unsur panggilan dalam diri saya, atau sebatas karir, sebatas pekerjaan. Biasanya kalau tugas kita ini dijalankan sebatas pekerjaan, seseorang akan mudah mengeluh biasanya. Ya, mudah mengeluh. Tapi kalau sekian persen pekerjaannya ini dijalani sebagai sebuah panggilan, biasanya mengeluh itu terpaksa. Kalau enggak terpaksa sekali, tidak mengeluh, enggak keluar, biasanya begitu. Ya. Jelas ini lalu membantu kepenuhan hidup anak-anak muda. Ini tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi ya, kita itu bagian dari banyak pihak yang bertanggung jawab. Maka kita harus bekerja sama dengan mereka. Kita harus menampilkan wajah gereja sebagaimana mestinya. Lalu kita sudah tahulah disrupsi atau terdesaknya atau hilangnya sesuatu karena kemajuan teknologi informasi. Hidup kita kadang terasa kuno atau ketinggalan jauh sekali dengan anak-anak kita terkait dengan IT, coba dengan anak-anak SMP kita, murid-murid kita. Kita yang pakai kepala sekolah itu pada umumnya jauh ketinggalan dengan anak-anak. Ada orang-orang tertentu yang selalu mampu mengupdate diri sehingga penguasaan teknologi informasinya sangat baik. Kita harus sadar itu. Ya. Ini segala sesuatu lalu menjadi cepat kuno, menjadi cepat tidak menarik lagi karena situasi ini. Ya. Lalu
pendidikan lalu menjadi persoalan. Apakah kita yakin, ya? Apakah kita yakin model pendidikan yang kita bangun, gedung yang biaya miliaran rupiah, ya kan? Guru kalau muridnya rombongan belajarnya itu 2, berarti ada 6 kelas, butuh sekitar 15 guru kalau offline. Jangan-jangan besok tidak begitu. Homeschooling itu kan bentuk pendidikan yang sudah diakui pemerintah, bisa ikut ujian, ada ijazah. Jangan-jangan nanti sekolah online juga disetujui. Muridnya lintas pulau, lintas kabupaten, gimana seperti itu? Ini sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Ya. Kemerosotan nilai, setiap zaman selalu yang namanya kemerosotan nilai itu selalu muncul di setiap zaman. Ya, para santo-santa itu kan banyak punya sejarah hidup karena prihatin dengan kehidupan, moralitas, nilai-nilai, lalu dia mengambil sikap hidup yang untuk melawan kemerosotan nilai itu. Setiap zaman selalu ada yang namanya kemerosotan nilai. Kita sadar yang mana. Persaingan tidak sehat. Nah, sekolah persaingan tidak sehat itu, wong kita itu banyak mengemban pesan nilai. Kadang ada sekolah-sekolah tertentu yang penting dapat murid, uangnya banyak, penting maju. Tidak ribet macam-macam. Teknologinya, tata kelolanya, manajemen murni, teknologi modern. Nah, itu. Kadang-kadang sekolah Katolik tidak bisa begitu, tidak bisa bersaing seperti itu karena ada banyak pesan gereja. Jelas muridnya sudah nggak ada aja, kadang-kadang kita mau menutup nggak boleh kok oleh gereja. Ya jelas muridnya nggak ada, secara ekonomis nggak menarik, nggak untung. Ya, bebannya yayasan jadi berat. Mau ditutup aja oleh uskup, jangan. Kalau itu sekolah ditutup, yang bantu saya siapa? Susah kan? Padahal secara manajemen seperti itu nggak bisa. Guru yang tidak baik aja kita tidak bisa serta-merta mengeluarkan begitu saja. Tapi sekolah-sekolah yang dikelola dengan manajemen modern nggak cocok keluar, itu keluarkan seperti itu sangat itu. Pendidikan karakter jelas, karakter yang seperti apa. Pemerintah meminta karakternya adalah pelajar Pancasila yang kemarin ada 6. Ya. Tapi karena kita sekolah Katolik tentu tidak cukup 6, atau beriman Kristiani misalnya. Itu kan karakter yang seperti apa. Kompleksitas masalah. Ya. Lalu digitalisasi pendidikan versus realitas kendala sinyal yang tadi sudah saya sampaikan. Ini gimana sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum memadai, infrastruktur pemerintah belum memadai, anak-anak, orang tua juga tidak selalu memiliki peralatan yang support dengan ini. Kalau gurunya, sekolahnya mungkin nggak masalah karena guru-gurunya lulusan sarjana semua. Sekolah internet dibiayai oleh yayasan atau BOS, tetapi orang tua dan pemerintah belum merata, yang jelas intinya belum merata. Kayak di kota-kota besar, oke lah, silahkan itu. Nah, ini tantangan yang ada di yayasan kita. Lalu tujuan diklat kepala sekolah ini. Ingat ya, kita kepala sekolah yang hadir di ruang virtual ini. Kita mengikuti pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. Tujuannya apa? Kita diharapkan sebagai kepala sekolah itu semakin terampil memetakan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan anak-anak, bukan kebutuhan guru, bukan kebutuhan kita. Ya, ini sekali lagi kebutuhan. Jangan salah mendefinisikan kebutuhan. Kadang anak orang tua itu hanya butuh keramah tamahan. Kadang orang tua itu hanya butuh kesigapan kita menanggapi mereka. Mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat. Kita tuh membantu orang tua, membantu masyarakat. Ini harus, piye caranya? Caranya bagaimana? Masyarakat itu terlibat, orang tua terlibat dalam pendidikan sekolah kita.
Ya, itu. Jangan merasa menjadi orang yang mampu mendampingi, mengembangkan anak-anak, lalu mengabaikan masyarakat. Enggak bisa, enggak boleh, jangan. Ya. Lalu mengupayakan ketercapaian reformasi sekolah. Nah, yang akan direformasi apa? Kan harus tahu dulu, mengidentifikasi diri dulu. Kalau di pemerintah dulu ada yang namanya evaluasi diri sekolah. Mana, bagian mana yang akan direformasi? Reformasi tidak selalu identik dengan biaya mahal, tidak. Reformasi kadang-kadang ada di dalam diri kita. Tidak selalu mahal. Oh, nanti kalau kita mampu mereformasi diri bersama-sama, karena guru, kepala sekolah itu menjadi inti dari kurikulum itu sendiri, orang akan melihat perubahan. Ya, lalu orang akan datang. Nah, yang akan direformasi apa? Kalau gedung rusak, roboh, ya tentu itu reformasi fisik. Tapi ini kita bicara pendidikan. Tentu yang direformasi tidak pertama-tama soal fisik, ya, tapi lebih kepada mental, spiritual, karakter guru kita dan kita sebagai kepala sekolah. Itu yang harus kita reformasi. Ya mau ya belajar, ya macam-macam, tergantung terserah. Memiliki perencanaan, ya direncanakan. Kalau lomba, mungkin kalau tarafnya belum juara, ya berapa kali sekolah kita akan ikut lomba. Itu direncanakan. 20 kali, 1 tahun ini minimal sekolah kita ikut lomba 20 kali. Di event kota, kabupaten minimal. Baik itu yang diselenggarakan pemerintah, berjenjang itu biasanya penyelenggaranya pemerintah. Ataupun lembaga-lembaga seperti, karena kita SMP, biasanya SMA tertentu mengundang sekolah-sekolah tertentu untuk ikut lomba. Terserah, itu harus direncanakan sebagai contoh. Dari 20 lomba itu, berapa persen mendapatkan piala? Itu harus direncanakan. Nggak bisa. Lomba itu hanya kebetulan ada undangan. Oh, ini nggak ada, lo nggak ada. Oh, nggak bisa. Sekolah nggak bisa begitu. Harus direncanakan. Yang event memang event yang mampu mengangkat nama sekolah, pilih prioritasnya ke sana. Itu harus. Lalu pelaksanaannya gimana? Nah ini, karena kita banyak rencana, nggak mungkin toh nomor tadi keterlibatan nomor 2 ini. Nah ini, kita nggak bisa anak 4 dan 2 ini harus saling mengisi. Ya. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang kolaboratif. Kemarin saya sudah mengenalkan sharing, saya 17,5 tahun jadi kepala sekolah. Ya, saya paling suka sebenarnya tugas di sekolah itu, karena saya bisa bekerja sama, meng-create kegiatan-kegiatan yang macam-macam, melibatkan banyak pihak. Ya, lomba-lomba ke luar negeri, lomba-lomba yang event-event internasional, karena kebetulan saya pernah bertugas di sekolah yang murid-muridnya banyak pintar-pintar, orang tuanya kaya, walaupun pada awalnya mereka nggak mendukung. Ini urusan sekolah kok, orang tua suruh bayar deh. Ini urusan sekolah kok, orang tua suruh ngantar. Ya ini urusan siapa? Ini urusan Anda kok. Saya sekolah itu hanya membantu Bapak Ibu kok dibalik, nggak bisa. Ini pernah terjadi perdebatan sedikit saya sebagai kepala sekolah dengan orang tua, karena konsep berpikir yang terbalik. Seolah-olah sekolah yang butuh, orang tua yang membantu. Ya terbalik. Kita sebagai kepala sekolah jangan terbalik pikirnya. Yang butuh yang membantu itu sekolah, membantu orang tua. Begitu. 5, memiliki interest, semangat, lebih membaca tanda-tanda zaman yang semakin cepat berubah. Disrupsi tadi. Cepat berubah, cepat usang. HP itu kan setahun lalu menjadi tua sekali. Karena setiap bulan ada HP seri baru. Ya. 6, memiliki kemampuan pengelolaan tim. Nah ini, kerja tim tanpa kehilangan arah dalam menentukan kebijakan sesuai nilai-nilai yang dimiliki. Kerja tim, biasakan membuat tim kerja.
biasakan berkumpul, biasakan rapat, kerja tim, jangan single fighter, apa-apa kerjakan sendiri. Nggak bisa, kepala sekolah nggak bisa begitu. Harus semakin dapat menyiapkan generasi penerus. Akhirnya sekolah kita pasti akan terbang, melayang dengan cara-cara seperti itu. Ya, coba ini tujuan kita ini. Ada 7 ini, tapi yang terutama yang di awal-awal ini. 1, 2, 3, 4, dan 6.